Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Mujmal Fusul Ahli Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam, seni interaksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita. Jadi nampaknya Mas Fahmi masih berada di luar kota, sehingga beliau agak terlambat, dan kebetulan beliau sampaikan sedang berada di Jawa Barat. Jadi sholat maghribnya kebetulan di sana agak terlambat dari kita beberapa menit. Insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan langsung mulai ke materi yang pada pertemuan sebelumnya sudah sempat kita bahas dan belum tuntas, yaitu bahasan di bab yang berhubungan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang punya kedudukan. Kita bisa lihat di sini, di subjudulnya adalah wakana yusni ala sifatil khairil latifihim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada orang-orang yang punya kedudukan, tapi yang dipuji adalah sifat atau karakter baik mereka. Jadi kalau mereka punya kebaikan, maka Nabi SAW memberikan pujian. Dan kita bisa lihat di sini, kisahnya adalah Jarir radhiyallahu an menuturkan bahwa ketika saya mendekati Madinah, saya memerintahkan ketika itu sedangkan unta saya untuk berlutut, kemudian membongkar barang bawaan dan mengenakan kain. Belum mengenakan kain, pakaian khusus, kemudian memasuki kota Madinah, dan saat itu mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Sementara itu orang-orang menatap tajam kepada para sahabat maksudnya. Saya pun berkata kepada orang sebelah, "Wahai hamba Allah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut diriku?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Iya, sebelum ini beliau menyebut dirimu dengan cara yang terbaik." Sabda Nabi SAW adalah, salah satu orang Yaman terbaik akan masuk dari pintu itu atau gerbang itu. Dia memiliki keelokan bagai malaikat. Ini kata orang tersebut, yadkhulu alaikum min hadzal bab atau min hadzal fajji min khairi di Yaman illa anna ala wajhihi mashata malaki. Jadi ini pujian kepada Jarir. Maka kemudian Jarir mengatakan, saya pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah karuniakan kepada. Ini pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ibnu Ishaq menuturkan bahwa serombongan utusan dari Taif, kabilahnya namanya wafdu, artinya utusan, Taif itu nama kabilah. Mendekati Rasulullah SAW, dan di antara mereka terdapat ada namanya Zaid al-Khalil, Zaid al-Khail, Zaid al-Khail, dan itu adalah pemimpin mereka, tokoh di antara mereka, yang dalam bahasa dinamakan Sayyid, wa huwa sayyiduhu. Dia adalah sayyidnya mereka, pemimpin mereka. Falaman tahu ilaihi kallamahu. Ketika mereka sampai di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun berbicara dengan mereka. Dan kemudian menawarkan Islam, mengajarkan, mengenalkan Islam, sampai akhirnya kemudian mereka pun masuk Islam dan nampak terlihat kesungguhan mereka berislam. Maka akhirnya menjadi Muslim yang baik. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang di sini teks aslinya yang berbahasa Arab yang ditebalkan, ini sabda Nabi SAW, yang artinya kira-kira,
tak ada seorang Arab yang digambarkan kepadaku kecuali aku mendapati bahwa dia tidak sebaik yang digambarkan kepada. Jadi kalau ada orang Arab yang diceritakan dengan yang dilihat ternyata berbeda. Yang diceritakan lebih baik daripada pada saat bertemu, kecuali ingatnya, kecuali Zaid al-Khail. Kecuali Zaid al-Khalil. Karena saya mendapati dia tidak digambarkan dengan semestinya kepadaku. Jadi sebalik. Maka kemudian Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti Zaid al-Khail dengan Zaid al-Khair. Al-Khair artinya baik. Bisa maknanya al-Khail itu artinya murah hati, dermawan, atau yang semacam. Nah, ini pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang sifat itu ada. Maka kemudian yang bersangkutan diubah namanya dengan Zaid al-Khair. Artinya Zaid yang baik, Zaid yang murah hati. Zaid tadinya al-Khail, Khail itu artinya kuda. Nah, sementara Zaid al-Khair, Khair itu artinya baik. Bisa baik, murah hati, itu al-Khair. Nah, kemudian Zaid meninggalkan Rasulullah SAW dan pulang ke kaumnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Iyan Zaidun min humal Madinah." Andai saja Zaid selamat dari demamnya Madinah. Nah, ketika beliau sampai di sebuah tempat ya, di wilayah Najd, dan di situ ada daerah yang subur, daerah subur di tengah-tengah gurun yang itu gersang, dinamakan daerahnya di Fardah. Zaid terkena demam tersebut. Ketika sudah merasa bahwa ajalnya sudah dekat, lalu dia membacakan atau mengucapkan kalimat yang ada dalam syair ini. Dan kemudian aja di situ dia menceritakan bagaimana dia meninggalkan kaumnya, kemudian sampai di daerah Fardah tadi. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada Zaid atas sifatnya tersebut, dan ini juga sekaligus menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita boleh memberikan pujian ketika pujian itu memang atau sifat itu ada pada orang tersebut. Jadi bukan pujian yang bohong, sebab satu hal yang tidak bisa dihindari bahwa kita mendapati kadang-kadang orang memberikan pujian, apalagi pada orang yang punya jabatan, dengan pujian yang berlebihan. Pujian yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, dalam hadis ini, pelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwa Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita, boleh kita memberikan pujian. Pujian kepada orang yang terhormat, terpandang, dianggap mulia oleh kaumnya, kalau memang itu menjadi karakter dan sifat yang dimiliki. Nah, sama juga dengan kita bisa lihat di sini, pada kisahnya Al-Ashaj Abdul Qais. Yang Al-Ashaj Abdul Qais ini, dia adalah utusan dari kabilah Abdul Qais. Dia pemimpinnya. Kemudian ketika bertemu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian dengan mengatakan, Inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah.
al-hilmu wal ana. Sesungguhnya Anda ini punya dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama al-hilmu. Al-hilmu ini kata Imam Nawawi artinya akal. Artinya dia punya akal yang baik, kemampuan berpikir yang baik. Yang kedua al-anah. Al-anah itu artinya tasabut atau ketika mempertimbangkan sesuatu tidak tergesa-gesa. Jadi memastikan bahwa ini benar, kemudian baru memutuskan. Nah, Nabi SAW memberikan pujian kepada pimpinan kabilah Abdul Qais, kabilah Abdul Qais dengan mengatakan inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Anda ini punya dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama al-hilmu, yang kedua al-ana. Dia punya akal, yang punya kemampuan berakal yang baik, memahami yang baik, dan yang kedua al-ana. Al-ana ini artinya tasabbut. Tarkul ajalah. Jadi ketika memutuskan sesuatu, berhati-hati, memastikan, dan tidak tergesa-gesa. Ini contoh bagaimana Nabi SAW memberikan pujian kepada orang yang punya kedudukan. Bisa kepala kabilah, kepala suku, atau yang semacamnya. Dan sekali lagi pujiannya bukan yang mengada-ada, berlebihan, yang itu tidak ada pada yang bersangkutan. Tapi pujian yang memang ada pada orang tersebut. Selanjutnya, judul berikutnya masih berkaitan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang punya kedudukan adalah warubbama dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi jiwari ba'dihim wa himayati. Dan kadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk dalam jaminan keamanan atau jaminan perlindungan mereka. Jadi ketika mereka punya kedudukan, punya jabatan yang dihormati oleh masyarakat saat itu, Nabi SAW juga pernah memanfaatkan kedudukan tersebut. Dengan cara apa? Beliau masuk dalam jaminan keamanan atau perlindungan mereka yang waktu itu terjadi pada periode Mekah seperti pada kisah di bawah ini. Kita bisa lihat di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu berdakwah meninggalkan kota Madinah menuju Taif dan menemui penduduk Taif. Berdakwah, ngajak pada mereka, pimpinan kabilah mereka didatangi. Ada beberapa orang yang ditemui, tapi apa yang didapatkan? Didapatkan perlakuan yang menyakitkan dari mereka. Terus kemudian, ya intinya mereka tidak menerima dakwahnya, dan kita semua kenal bagaimana setelah itu Nabi SAW malah justru dilempari. Kemudian beliau pulang, ya. Karena mereka tidak mau menerima dakwah beliau, akhirnya beliau pun menuju Hira. Nah, lalu menemui Al-Akhnas, ya, lalu mengutus orang untuk menemui Al-Akhnas bin Syariq untuk berkenan menjadi orang yang memberikan perlindungan, orang yang menjamin keamanan. Maka Al-Akhnas mengatakan, ketika itu mengatakan, saya adalah sekutunya Quraisy, tapi sekutu itu tidak bisa
Ya, wal halifu la yujir. Sekutu tidak bisa memberikan perlindungan kepada musuh. Musuh dari siapa? Sekutunya. Jadi Al-Akhnas bin Syarik ini mengatakan, saya juga masih berhubungan baik dengan Quraisy. Sementara saya nggak ingin bermasalah dengan Quraisy. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW menemui Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Kalau yang punya buku terjemahan yang dengan judul Seni Interaksi Rasulullah SAW, pada terjemahannya ada kesalahan, tertulisnya Suhaib. Ini namanya Suhail. Suhail bin Amr. Kalau di buku terjemahan halaman 373. Ada kesalahan terjemahan, yang lebih tepat adalah Suhail bin Amr. Dengan lam di sini, bukan dengan ba. Nah, kemudian ketika bertemu dengan Suhail bin Amr, dia mengatakan, anak keturunan Amir tidak memberikan perlindungan kepada anak keturunannya Ka'ab. Ya, nggak dapat. Kemudian Nabi SAW menemui Al-Mut'im bin Adi. Akhirnya Al-Mut'im bin Adi pun berkenan untuk menerima permintaan Nabi SAW dan memberikan perlindungan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di tempatnya. Nah, keesokan harinya, beliau bersama 6 orang atau 7, ya, ini Al-Mut'im bin Adi, sama 6 atau 7 anaknya pergi bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa pedang mereka. Ini kebiasaan dan tradisi mereka. Membawa pedang mereka dan memasuki Baitullah, masuki masjid. Dan kemudian dengan membawa pedang itu dan sambil membawa senjata, Al-Mut'im bin Adi mengatakan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tawaflah, silakan tawaf. Nah, kemudian dipersilahkan untuk tawaf dan mereka menyandarkan pedang mereka. Mereka menyandarkan pedang mereka di tempat melakukan tawaf. Maka kemudian Abu Sufyan bertanya kepada Mut'im, bertanya, Amujirun au tabi'un? Dia melihat kok melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tanya oleh Abu Sufyan, Anda ini, wahai Mut'im, posisi Anda ini sekarang sebagai orang yang memberikan perlindungan, jaminan keamanan, atau Anda menjadi orang yang mengikuti, jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW? Jawabnya oleh Mut'im, la bal mujir. Tidak. Jadi saya adalah orang yang memberikan perlindungan. Nah, kemudian Abu Sufyan mengatakan, kalau begitu kami akan menghormati. Sampai akhirnya kemudian duduk, ya, ketika itu duduk sampai Nabi SAW menyelesaikan tawafnya. Setelah selesai tawaf, kemudian mereka pun pulang. Nah, kemudian Abu Sufyan Abu Sufyan pun beranjak. Nah, ini berlangsung selama beberapa hari. Sampai akhirnya diizinkan oleh Allah SWT pada kaum muslimin untuk hijrah. Kemudian ya hijrah ke Madinah tentunya. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun hijrah dan Al-Mut'im bin Adi wafat tidak lama berselang setelah hijrah tersebut.
Jadi hidup ya tidak lama setelah itu kemudian ayahnya wafat, yang akhirnya Hasan bin Thabit lalu membuat syair. Dan syairnya ini sebagai ungkapan dari kesedihan atas wafatnya Al-Mut'im bin Adi. Ini syairnya, maaf tidak kami terjemahkan, tapi isinya atau intinya adalah bagaimana perasaan Hasan bin Thabit melihat suasana seperti itu, bagaimana jasanya Al-Mut'im bin Adi yang telah melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Badar, ketika berinteraksi dengan tawanan-tawanannya musyrikin yang tawan di perang Badar, beliau mengatakan laukan al-maut yang muda adi hayyan tsumma kallamani fiha ulai. Ya, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian beliau menyampaikan kepada saya, minta kepada saya ya, untuk supaya mereka ini dibebaskan, maka tentu saya akan bebaskan mereka. Sebagai bentuk untuk membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh Al-Mut'im bin Adi. Bahasan berikutnya adalah ketika Rasulullah SAW menerima undangan mereka, beliau pun ya menghadiri dan menerima undangan tersebut. Waktu undangannya untuk makan. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Dan beliau menyajikan, ya, Sa'ad menyajikan ada roti dan ada minyak, biasanya minyak zaitun. Kemudian beliau makan, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikah." Nah, ini doa yang kalau terjemah artinya semoga mereka yang berpuasa berbuka bersama kalian. Jadi orang yang berpuasa berbuka bersama kalian. Kemudian semoga orang-orang soleh memakan makanan kalian. Al-abror, orang-orang yang baik, orang-orang soleh yang makan makanan kalian. Yang berikutnya, wassalat alaikumul malaikah, dan semoga para malaikat mengirimkan keberkahan atas kalian. Bisa maknanya adalah, dan seperti yang dijelaskan di sini, memohonkan ampun untuk kalian. Ya, memohonkan ampun pada kalian aja. Malaikat mendoakan dan memohonkan ampun untuk kalian yang telah menjamu, memberi makan. Subbab berikutnya, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazurhu wa ya'kulu indahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi mereka dan makan bersama mereka. Nah, kita lihat kisahnya. Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kami di rumah kami. Lalu beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan coba cermati jamaah sekalian. Sini kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita bisa melihat bahwa lafaz salam itu ada beragam. Salah satu redaksinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa wabarakatuh. Sehingga kita tidak
boleh mempersoalkan kalau ada orang datang ke rumah kita, hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada wabarakatuh? Bisa jadi karena menggunakan hadis ini. Kemudian saat menjawab dengan suara yang pelan. Menjawab dengan pelan, tapi sampai Nabi SAW tidak mendengar. Kemudian Qais mengatakan, apa kamu tidak mengizinkan Rasulullah SAW? Ternyata dijawab, biarlah beliau memanjatkan doa kesejahteraan yang banyak untuk kita. Jadi ternyata jawab pelan itu supaya Nabi SAW mengucapkan lagi. Karena kan isinya doa, lalu kemudian dengan doa itu kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat Allah, karena yang mengucapkan Nabi SAW. Maka kemudian, apa yang dilakukan saat lalu menjawab juga dengan jawaban yang pelan, rod dan khafiyah. Dijawab dengan suara pelan. Sama dengan sebelumnya. Lalu diulang lagi oleh Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Karena sudah 3 kali, kondisinya seperti itu, lalu beliau pulang. Dan ini memang adabnya, tuntunannya begitu. Artinya tuntunannya, kalau kita bertamu, kemudian kita mengucapkan salam, sampai 3 kali, ternyata tuan rumah tidak menjawab, tidak mengizinkan kita untuk bertamu ke tempatnya, sudah, kita pulang. Nah, kemudian ketika Rasul SAW beranjak pulang, saat pun mengikuti di belakang, dan kemudian beliau menyatakan, ya Rasulullah, saya mendengarkan ucapan salam Anda, tapi saya menjawabnya dengan suara pelan, agar Anda memanjatkan doa kesejahteraan, keselamatan, salam, dan rahmat yang banyak untuk kami. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi bersamanya, dan saat memerintahkan agar dibawakan air untuk mandi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibawakanlah untuk beliau sebuah jubah yang dicelup dengan za'faran dan warna kuning yang kemudian dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul SAW mengangkat tangan beliau dan berdoa, dan doanya Nabi SAW, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala ali Sa'd bin Ubadah. Ya Allah, berkahilah dan kasihilah keluarga Sa'ad bin Ubadah. Berikanlah keberkahanlah rahmat, kasih sayang kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Nabi SAW makan. Ketika SAW hendak pergi, Sa'ad bin Ubadah membawa seekor keledai yang diselimuti beludru. Kemudian Rasul SAW menungganginya. Sa'ad mengatakan, wahai Qais, iringilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, naiklah keledai. Tapi saya tidak mau. Rasulullah SAW bersabda, naiklah atau pergi saja. Maka saya pun meninggalkan beliau. Nah, ini contoh bagaimana interaksi Nabi SAW. Beliau juga mengunjungi orang-orang yang punya kedudukan, posisi, dan makan bersama mereka. Dan kita semua ketahui bahwa sahabat saat ini adalah tokoh di kalangan masyarakat saat itu. Demikian ulasan kita untuk kesempatan malam ini. Kita bisa melihat bagaimana interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang punya kedudukan. Berharap mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.